60 tahun Supramu Santosa. Semilir angin, gemericik air, kicauan burung, dan suasana pedesaan lainnya terkadang terlintas kembali di benak Supramu Santosa, anak ketiga dari 6 bersaudara, terutama bila ia mengenang masa kecilnya di Bojonegoro. Laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Mei 1948 ini akrab dengan kehidupan desa saat masih di sekolah dasar dan tinggal bersama kakek dan neneknya. Saya kebetulan satu desa, satu kota. Seingat saya, Supramu kecil ini adalah orangnya supel, luwes, mudah bergaul, walaupun kadang-kadang cengengesan, suka canda yang tidak serius. Orangnya sosialnya tinggi, suka membantu teman, suka membantu orang yang kurang. Tidak hanya orang yang susah saja dibantu, orang kaya pun kadang-kadang dibantu oleh dia. Perjalanan hidup Supramu mulai menempa dirinya sejak ia masih usia remaja, terutama sejak kepulangan ayah yang dicintainya ke sisi Tuhan Yang Maha Esa ketika ia duduk di kelas 2 SMA di Bojonegoro. Ia harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu keluarga. Setelah lulus dari SMA tahun 1967, Supramu muda terpaksa harus menunda keinginan yang keras untuk belajar ke perguruan tinggi. Semangat besar dan tekad kuat selalu melingkupi dirinya. Supramu terpaksa menghabiskan masa remajanya dengan bekerja keras. Sebagai roughneck di drilling rig, forklift driver di Masalembo Supply Base, sampai menjadi Material and Purchasing Manager dalam waktu 7 tahun. Pekerjaan fisik yang cukup berat ini kemudian disadarinya memberi bekal wawasan hidup dan kepemimpinan yang sangat berharga bagi karir dan kehidupannya di masa depan. Supramu percaya bahwa education is power, sehingga ia selalu berusaha untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1974, 7 tahun setelah lulus SMA, akhirnya ia berhasil masuk ke University of California at Berkeley, salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat. Kita ketemu di Berkeley waktu kita belajar di sana, dan di Berkeley itu waktu itu nggak terlalu banyak anak-anak Indonesia, tapi yang jelas semua yang di sana tuh semuanya kerja keras. Nah, Santoso ini menarik perhatian saya pada waktu itu juga, ya karena selain kerja keras tuh dia juga kerja keras, belajar keras, tapi dia juga bekerja. Namun jalan tidak semulus yang diharapkan. Baru 2 tahun belajar, pada tahun 1976, Supramu harus kembali ke Indonesia untuk bekerja demi membantu keluarga dan adik-adiknya menyelesaikan kuliah. 3 tahun ia habiskan di hutan Irian Jaya bersama Petromer Trend. Keinginan kembali belajar tidak pernah padam, dan Tuhan selalu mendengarkan doanya. Dengan bantuan perusahaan untuk sebagian biaya hidupnya, pada tahun 1979, Supramu dapat kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya yang telah ditinggalkannya selama 3 tahun. Ia demikian terharu saat menyeberang Bay Bridge dari San Francisco ke Berkeley. Supramu kembali belajar sambil bekerja. Usaha kerasnya memungkinkan ia berhasil menyelesaikan studi tingkat bachelor dan master dalam waktu 2 tahun. Kehidupan Supramu terus bergulir. Ia kembali bekerja di Petromer Trend. Saat ia berusia 38 tahun, ia dipercaya sebagai Operation Manager. Pada masa-masa inilah, pada Oktober 1987,
Supramu menikah dengan Yeni Rista, seorang sarjana teknologi informatika ITB. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak, Aditya Praristama yang lahir pada 9 November 1988 dan Arvin Dwi Praristia yang lahir pada 7 Maret 1997. Selanjutnya, Supramu menduduki jabatan Vice President di Asamera Oil dan lalu di Gulf Indonesia Resources. Ia selalu berusaha meningkatkan keahlian manajerial dan entrepreneurialnya. Untuk mengabdikan sedikit ilmunya pada dunia pendidikan, Supramu juga mengajar di Fakultas Ekonomi dan Magister Manajemen Universitas Indonesia dari tahun 1981 sampai 1989. Yang sangat menarik buat saya adalah kecintaannya dia terhadap kerjaan dan juga kecintaannya terhadap pegawai. Nah, itulah menyebabkan mengapa dulu zaman Gulf itu, Asamera itu, kecintaan terhadap manajemen itu sangat tinggi. Dia itu merupakan tidak banyak orang ahli perminyakan di Indonesia yang mumpuni. Mumpuni itu artinya dia baik pengetahuan, pengalaman, wawasannya itu sangat-sangat bagus dan komplit. Banyak orang yang berkiprah di bidang perminyakan atau energi di Indonesia, tetapi tidak mempunyai semuanya. Pak Pramu itu punya semuanya. Melalui Star Energy, perusahaan migas dan energi yang didirikannya bersama Nusantara Capital pada tahun 2003, Supramu membangun Star Energy menjadi perusahaan yang dinamis dan solid berdasarkan corporate culture yang kuat yang memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders dan lingkungannya. Sayang sekali, perusahaan ini harus ditinggalkannya pada akhir tahun 2007. Mungkin Pak Supramu ini satu-satunya orang Bojonegoro yang pernah menjadi presiden di production sharing contract dan juga pemilik. Without doubt, Pak Supramo is one of the most widely respected and widely liked persons in the entire Indonesian energy sector. There isn't a single person who doesn't hold him in the highest regard, and equally, there is not a single person who has a bad word to say about it. Setelah meninggalkan Star Energy pada Oktober 2007, Supramu Santosa kemudian mendirikan Supreme Energy pada November 2007. Perusahaan ini memfokuskan kegiatannya pada pengembangan energi geotermal. Supramu berharap Supreme Energy dapat menjadi perusahaan terkemuka dalam industri geotermal dan energi di Indonesia. Kalau lihat dari track record-nya sih, itu beliau cukup itu sukses dengan apa yang dia pikirkan dia bisa lakukan. Dan itu the strongest point menurut saya di Pak Supramu adalah beliau meyakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini untuk dilakukan. Asal dengan kerja keras dan selalu itu tergantung kepada Yang Maha Esa di atas. Anda selalu merupakan orang yang kritis, selalu berusaha memperbaiki keadaan, tapi yang penting tidak pernah lupa untuk enjoy life dan membagi dengan kawan-kawan Anda semuanya. Menerawang waktu dan jalan kehidupan yang ditelusurinya, Supramu Santosa menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dicapainya adalah rahmat dan berkah Tuhan semata. Rasa syukurnya tidak pernah habis. Syukur yang selalu ingin ia terjemahkan dalam karya, amal, dan perbuatan.